Jadi perkuliahan kita ini disebut dengan view Islam, worldview Islam dan konsep ilmu Islami atau konsep ilmu Islami dan worldview Islam. Ini kalau apa namanya, ntar kita siapkan. Nah, ini RPS versi Excel yang nanti kita akan perbaiki versi yang terbaru ya. Sebentar, ini kok belum muncul ya. Nah, ini mungkin bisa. Jadi untuk RPS ya, RPS atau rencana pembelajaran semester. RPS itu rencana pembelajaran semester, worldview dan konsep ilmu Islami. Sering disingkat dengan Islamic worldview. Islamic worldview and concept of knowledge, kira-kira begitu lengkapnya. Tapi di Indonesia kan worldview dan konsep ilmu Islami. Ini dulu saya masih home base-nya di ilmu Al-Quran dan Tafsir ya. Sekarang sebenarnya home base saya sudah di tempat lain lagi. Ya sudah ditaruh di sini aja nggak apa-apa. Nah, kelemahan RPS versi Excel ini tidak ada apa namanya deskripsi mata kuliahnya. Maka saya akan bukakan yang ada deskripsi mata kuliahnya. Yaitu versi yang lebih lama, yakni versi apa namanya, versi Word. Tapi sebenarnya versi yang baru juga sudah bisa diakses, hanya belum sempurna. Bentar. Coba saya bukakan yang versi terbaru. Kalau malam apa namanya, internet agak lemot ya. Mudah-mudahan lancar kuliah kita ya. Nah, ini yang versi baru udah kelihatan ya. Islamic worldview dan konsep ilmu dalam Islam. Tapi yang tepat worldview dan konsep ilmu Islami. Nanti kita rubah.
Nah, ini deskripsinya mana ya? Nah, ini deskripsi mata kuliahnya. Di secara garis besar, dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki penguasaan tentang dasar-dasar pandangan dunia Islam atau paradigma Islam atau cara pandang Islam mengenai pokok-pokok ajaran Islam, konsep dan filsafat ilmu Islami, serta implikasinya bagi pengembangan ilmu dan studi keislaman. Materi ini diberikan dalam bentuk telaah analitis komprehensif dan komparatif dengan worldview agama dan peradaban lain, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendasar, serta mampu menjawab tantangan pemikiran kontemporer dengan prinsip-prinsip dan paradigma, yaitu taksil, taswir, tarsyid, tatwir, dan tangzir. Nanti akan ada penjelasannya ini masing-masing konsep ini ya. Nah, strategi penyajian mata kuliah ini meliputi ceramah atau presentasi, peragaan, seminar kelas, tugas-tugas. Nah, nanti salah satu tugasnya melakukan mini riset. Ya. Kemudian penilaian akhir keberhasilan belajar mahasiswa pada mata kuliah ini menggunakan acuan patokan. Penilaian acuan patokan PAP. Dengan unsur penilaian meliputi yaitu kehadiran, tugas-tugas, UTS atau tengah semester, UAS atau akhir semester. Jadi penilaiannya juga komprehensif. Nah, ini karena masih proses apa-apa pengerjaan, maka belum komplit ini ya. Belum komplit. Nanti kalau sudah selesai baru kita, ini versi yang terbaru ya. Karena belum selesai dikerjakan. Maka kita kembali ke versi yang Excel tadi. Nah, mata kuliah ini mengandung beberapa CPMK, CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK 1 mendalami konsep sejarah dan urgensi worldview dan Islamic worldview itu sendiri. Sehingga bagaimana kita mampu menguraikan pengertian dan konsep worldview, kemudian urgensi worldview, Islamic worldview dalam kehidupan dan keilmuan. Jadi dalam kehidupan Muslim dan dalam keilmuan sebagai seorang Muslim. Kemudian mampu menjelaskan unsur-unsur dan elemen worldview dan Islamic worldview serta menganalisis worldview yang hidup dalam masyarakat. Nah, ini ya. Menganalisis worldview yang hidup dalam masyarakat inilah nanti yang akan menjadi tugas pertama kalian membuat mini riset. Tapi nanti setelah kita jelaskan dulu ini pengertian konsepnya sehingga saudara memiliki pemahaman untuk melakukan mini riset di masyarakat. Kemudian yang ketiga, dapat menguraikan konsep ketuhanan sebagai inti dan landasan worldview Islam. Nah, konsep ketuhanan dalam Islam tentunya adalah tauhid ya. Tauhid, konsep tauhid, tapi di sini nanti juga sekaligus bicara tentang perbandingan konsep tauhid dengan konsep-konsep ketuhanan dari agama-agama yang lainnya.
Itu CPMK pertama. CPMK yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, ini sudah masuk pada konsep-konsep penting di dalam worldview Islam. Setelah konsep ketuhanan, ada konsep wahyu, konsep kenabian, konsep agama, dan konsep Islam itu sendiri. Ini agama secara umum, Islam berarti agama secara khusus. Nah, konsep-konsep ini dipandang dari kerangka worldview Islam. Sehingga nanti ini punya implikasi. Wahyu ini punya implikasi terhadap konsep ilmu Islami juga ya. Karena kalau di dalam konsep ilmu sekuler di luar Islam, wahyu tidak terlibat ya. Wahyu tidak terlibat. Otomatis kenabian juga demikian dan seterusnya. Jadi disinilah konsep-konsep dasar setelah ketuhanan ya. Maka di sini mendesain mahasiswa dapat mendesain paparan, artinya kalau mampu mendesain paparan itu sekali otomatis sebelumnya sudah menguasai pokok-pokok pikiran yang ada di dalam konsep wahyu dan kenabian itu. Nah, desain paparannya bisa dibuat sebuah paparan yang menarik ya. Di samping makalah yang komplit, ada desain paparan ya. Bisa bentuk PPT, bisa bentuk infografis, silahkan ya. Merancang sebuah desain paparan yang bagus sebagai seorang mahasiswa magister pendidikan agama Islam. Kemudian menganalisis konsep dan makna agama. Nah, itu seharusnya atasnya nggak ada ini ya. Menganalisis konsep dan makna agama dan Islam, konsep makna dari agama dan Islam sebagai topik inti worldview Islam. Sebenarnya wahyu, kenabian, apalagi ketuhanan itu juga topik inti Islamic worldview ya. Kemudian mendeskripsikan konsep manusia, artinya pandangan Islam tentang manusia dan juga makna kebahagiaan di dalam Islam. As-sa'adah dalam Islam itu sebenarnya apa? Menguasai hubungan agama dan ilmu pengetahuan. Ini sudah mulai masuk ke ranah ilmu pengetahuan ya, konsep ilmu. Tapi diawali dengan kita melihat relasi agama dan ilmu pengetahuan. Maka di sini memetakan macam-macam hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan menurut para pemikir, baik pemikir dari kalangan Islam maupun kalangan non-Islam, kalangan agamawan atau di luar agamawan. Kalau dalam sekuler seperti apa macam-macam hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan. Di sana ada independensi, artinya masing-masing berdiri sendiri, bahkan sebelumnya ada pendekatan konflik antara agama dan ilmu pengetahuan nggak pernah akur karena terjadi perbedaan yang sangat, bahkan bukan perbedaan saja tapi pertentangan ya. Pertentangan antara pandangan agama dengan pandangan ilmu pengetahuan, sehingga ada kasus Galileo Galilei yang harus menerima hukuman mati karena pandangannya dianggap bertentangan dengan agama. Dalam hal ini adalah agama Kristiani. Itu yang konflik. Setelah konflik ada independensi masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tapi tidak ada
tidak ada konflik, cuman juga tidak ada kebersamaan, nggak ada, udah jalan sendiri-sendiri itu. Baru kemudian mulai ada dialog, dialog antara agama dan ilmu pengetahuan. Dan yang puncaknya terjadi integration, integrasi, integrasi ilmu dan agama. Dan itu yang memulai integrasi itu adalah Islam. Islam memandang antara agama dan ilmu pengetahuan itu suatu atau dua hal yang saling menopang satu sama lain, ya. Seperti ibarat dua wajah dari mata uang, ya. Wajah yang sisi yang satu seperti ini, sisi yang lain seperti itu, tapi itu adalah satu kesatuan, memiliki fungsi-fungsi yang kurang lebih sama gitu, meskipun ada fungsi-fungsi yang rinci, ada perbedaan dikit, ya. Itu antara agama dan ilmu pengetahuan, ya. Kemudian terkait dengan agama dan ilmu pengetahuan ada bagaimana deskripsi tentang benar dan salah, konsepsi benar dan konsepsi salah, ya. Benar ada dalam arti khotok, sahih dan khotok, ya. Atau sawab, ya, sawab dan khotok. Tapi ada al-haq dan batil, benar dan salah. Kalau dalam Al-Quran misalnya antara al-haq wal batil, maka di sini perspektifnya ada perspektif agama, perspektif filsafat dan ilmu pengetahuan. Kemudian menguraikan perbandingan konsep dan filsafat ilmu, perspektif Islam dan Barat atau perspektif Barat dan Islam, gitu. Nah, di sini mengapa ada perbandingan itu, ya, supaya kita bisa melihat keunikan masing-masing. Keunikan Islam apa? Spesifikasi Islam seperti apa, gitu ya. Kemudian CPMK yang keempat ini lebih mendalam kepada konsep filsafat, konsep dan filsafat ilmu. Jadi orang ada yang menyebut filsafat ilmu, tapi ada yang menyebut konsep ilmu. Monggo saja itu. Yang menganggap filsafat ilmu benar ya monggo, yang menganggap konsep ilmu ya monggo, gitu ya. Dalam nomenklatur perkuliahan ada yang banyak dikenal adalah filsafat ilmu, ya. Filsafat ilmu. Tapi ada sebagian pihak yang memandang nomenklatur filsafat ilmu kurang tepat. Yang tepat adalah konsep ilmu dan itu memiliki cakupan yang lebih luas. Nah, terlepas dari itu semua, kita akan melihat rincian-rincian dalam filsafat ilmu atau konsep ilmu itu. Yang pertama adalah konsep ontologi. Konsep ontologi kita perbandingkan juga, ya, antara yang Islam dan Barat, ya. Epistemologi juga demikian, aksiologi juga demikian. Nah, jadi minimal ada 3 aspek ini, aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nanti kalau waktunya mencukupi, kita bisa tambahkan kajian aksiologis itu dari aspek etika dan estetika. Etika dan estetika. Nah, selanjutnya, sesudah kita mengkaji konsep ilmu atau filsafat ilmu dalam Islam dengan perbandingan atau komparatif terhadap Barat, ya,
Maka berikutnya adalah masuk ke ranah kependidikan Islam. Jadi ketika kita melihat ontologi, epistemologi, dan aksiologi Islam, maka kita akan mengenal apa yang disebut islamisasi ilmu. Karena dengan melihat perbandingan Barat dan Islam, dan juga pengaruh pandangan Barat, pengaruh pandangan Barat terhadap kaum muslimin, pemikiran-pemikiran umat Islam, sehingga banyak kaum muslimin yang terjebak kepada pemikiran sekularistik atau liberalistik, ya, atau relativisme yang dapat merubah keautentikan Al-Quran, keautentikan Islam, dan seterusnya, gitu ya. Maka perlu ada yang disebut dengan islamisasi ilmu, Islamiyatul Ma'rifah, atau dalam bahasa yang lain Islamization of knowledge, ya. Jadi pengetahuan dalam arti luas itu lebih kepada knowledge. Nah, tapi bagian dari knowledge nanti di dalamnya ada science. Jadi maka ada Islamic science, ya, atau science Islam, Islamic science atau science Islam. Tapi juga knowledge, ya, Islamic knowledge, ya. Maka di situ pendalamannya ada konsep islamisasi ilmu pengetahuan secara substantif filosofis dan secara teknis. Jadi ada substantifnya, ada teknisnya islamisasi itu. Nanti dalam kependidikan apalagi di situ, ya. Apa perbedaan antara islamisasi dan pengilmuan Islam, nanti juga bisa kita dalami di situ, ya. Jadi islamisasi ilmu dan pengilmuan Islam, dua hal yang agak berbeda, tetapi memiliki arah yang titik temunya sama nanti, ya. Titik temunya dalam satu titik, yaitu Islam itu. Baik islamisasi ilmu maupun pengilmuan Islam. Menarik ini untuk didiskusikan nanti, ya. Maka yang pertama adalah mendalami konsep islamisasi pengetahuan secara substantif dan teknis. Nah, demikian juga menjelaskan konsep pengilmuan Islam secara substantif dan teknis. Kemudian menerapkan islamisasi pengetahuan dan pengilmuan Islam dalam pendidikan Islam atau dalam ranah pendidikan. Pendidikan Islam di sini kita fokuskan kepada pendidikan agama Islam. Apa bedanya pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam? Pendidikan Islam itu pendidikan yang disifati oleh nilai-nilai ajaran Islam. Jadi cara pandang Islam tentang pendidikan. Jadi orang juga menyebut pendidikan Islami, pendidikan yang disifati oleh ajaran Islam. Itulah pendidikan Islam. Tapi kalau pendidikan agama Islam adalah pendidikan dengan materi keagamaan Islam, ada akidah, ada syariah, nanti syariah dibagi ada ibadah, ada muamalah, ada munakahat, dan lain sebagainya. Muamalah nanti masih dibagi-bagi, muamalah dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial budaya, dan seterusnya.
Itu PAI ya. PAI itu ya materi pendidikan agama. Dalam konteks Islam ada akidah, ada ibadah, ada muamalah, ya, ada akhlak. Kemudian rincian yang lain lagi nanti kajian mendalam tentang sumber-sumber Islam. Al-Quran berarti nanti ada tafsir Al-Quran, hadis nanti juga ada syarah hadis. Tentu masih dirinci lagi tafsir, ada ilmu tafsir, metode tafsir, begitu juga dalam hadis ya. Ada mustalahul hadis, ada takhrijul hadis dan sebagainya. Itu ranah pendidikan. Di sini lebih tepatnya adalah pendidikan agama Islam. Jadi pendidikan Islam dalam konteks pendidikan agama Islam. Karena kalau pendidikan Islam begitu saja tentu terlalu luas ya, terlalu luas cakupannya. Kita lebih fokuskan kepada pendidikan agama Islam. Nah, nanti akan kita lihat PAI di sekolah agama atau madrasah apakah sama dengan PAI di sekolah non madrasah. Orang menyebut sekolah umum. Jadi sebenarnya ya nggak tepat juga ya disebut sebagai sekolah umum. Nanti sekolah agama disebut sekolah nggak umum kan? Sekolah umum nggak dan sekolah nggak umum. Begitu juga fakultas umum dan fakultas agama. Nah ini kan apa namanya perlu kajian yang mendalam di sini ya. Nah ini. Maka kalau kita rinci dalam bentuk apa namanya kok tertutup sendiri. Ini agak ada gangguan ini. Nggak bisa digeser-geser. Oh ini baru bisa. Nah ini kalau versi Excel begini ini agak rumit bukanya. Nah ini juga RPS disusun pada masa corona. Sehingga ini tekniknya daring-daring semua ini. Nah ini daring ya. Karena daring maka apa namanya medianya harus selalu ada media-media ini ya. Ada video, ada mau apa namanya PPT bernarasi dan sebagainya itu ya, karena daring. Nah kita akan melakukan pertemuan sebanyak 14 kali pertemuan. Ya. 14 kali pertemuan yang berbentuk perkuliahan, baik itu bentuknya ceramah, diskusi, seminar, maupun penugasan-penugasan yang lainnya. Ya. Nah, kemudian ada 2 pertemuan dalam bentuk ujian. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Meskipun nanti pelaksanaannya bisa fleksibel itu ya. Tapi yang jelas pertemuan kita ada 14 kali pertemuan yang diringkas dalam 7 pertemuan. Jadi setiap pertemuan ada 2 sesi, 2 session. Masing-masing session itu ya katakanlah satu session itu 3 SKS itu ya berarti sekitar 150 menit ya. 150 menit satu sessionnya. Nah, kalau 2 session berarti 150 kali 2, 300 menit.
Di kuliah setiap pertemuan itu 300 menit ya. 300 menit itu berarti berapa jam? 5 jam kurang sebenarnya, kurang ya, sekitar 2 jam. 4 jam ya, sekitar 4 jam. Pertemuan kita sekitar 4 jam. Dengan bobot 3 SKS itu. Jadi per sessionnya adalah 2 jam. Per sessionnya adalah 2 jam. Nah ini materi-materi dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian apa namanya, rujukannya, marojiknya, daftar pustakanya sudah ada di sini semua. Nah, dan ini semua nanti akan bisa diakses ya, bisa diakses. Nanti saya bagikan ke Mas Habibi untuk mengakses materi-materi ini ya. Kita menggunakan LMS. Sebenarnya kita sudah juga sedang membangun LMS yang terbaru yaitu Spada. Tapi sebelum Spada beroperasi dengan baik ya, kita pakai yang lama dulu lah ya, yaitu Psikologi. Karena sebenarnya semua learning management system atau LMS, baik itu Psikologi, open learning, ada Google Classroom dan sebagainya, semuanya itu adalah bagian dari Spada. Karena Spada itu sistem pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring. Maka meskipun kita itu perkuliahannya adalah offline di kelas, tapi ada learning management system yang disajikan secara daring atau secara online, tetapi online asinkronis ya, asinkronis. Asinkronis itu artinya learning management system itu bisa diakses kapan saja, ya. Bisa diakses kapan saja. Karena kalau sinkronis berarti hanya bisa diakses pada saat perkuliahan berlangsung sesuai jadwal. Nah, seperti kita menggunakan Zoom ini hanya bisa diakses di saat perkuliahan berlangsung. Setelah kuliah ditutup, nggak bisa lagi buka Zoom, saudara. Nah, kecuali kalau perkuliahan ini direkam, kemudian nanti divideokan, sehingga setelah kuliah selesai, bisa disimak kembali. Anda melakukan menyimak kembali, membuka kembali di luar jadwal itulah yang disebut dengan asinkronis. Jadi online tapi asinkronis. Jadi walaupun kuliah offline tapi di UMS ini tetap ada bagian online-nya dalam bentuk LMS ya. Learning Management System. Bisa pakai open learning, bisa pakai Psikologi, bisa pakai Spada, bisa pakai Google Classroom, Moodle, dan lain-lainnya macam-macam. Edmodo banyak sekali itu ya yang bisa dipakai. Mungkin sekolah-sekolah tertentu ada yang menggunakan Edmodo dan sebagainya. Ini adalah pokok-pokok materi pembelajaran selama dalam 1 semester ya. Meskipun yang ada di dalam RPS ini semuanya adalah tentatif ya. Artinya kita selalu melakukan perbaikan, penyempurnaan, update ya. Karena ilmu terus berkembang ya. Baik. Kemudian kita akan masuk kepada tadi konsepsi tentang worldview Islam. Konsepsi tentang worldview Islam. Mengapa ini Islamic worldview? Ya?
Mengapa Islamic worldview menjadi sesuatu yang harus kita pelajari? Ya. Maka yang pertama pengertian worldview. Nah, ini perlu kita perhatikan, Anda perhatikan karena nanti akan ada penugasan mini riset ya. Mini riset ini riset ringan, riset ya namanya mini ya. Jadi tidak riset yang apa menggunakan berbagai macam metodologi yang daki-daki tidak ya. Ya, worldview diartikan sebagai pandangan hidup atau pandangan dunia atau filsafat hidup, prinsip hidup. Itulah worldview. Maka kalau Islamic worldview berarti pandangan dunia Islam, pandangan hidup Islam, filsafat hidup Islam, prinsip hidup Islam. Atau bisa juga cara pandang Islam. Nah, sebagai sebuah cara pandang, sebagai pandangan hidup, maka setiap kepercayaan, setiap bangsa, setiap peradaban, bahkan setiap orang memiliki worldview masing-masing, memiliki cara pandang masing-masing. Ya. Worldview yang dimiliki oleh suatu komunitas, satu kelompok, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor dominan yang membentuknya. Nah, faktor-faktor itu antara lain sistem kepercayaan, kebudayaan, agama, filsafat, tata nilai sosial, dan sebagainya. Contoh tentang konsep gender misalnya. Gender dalam Islam, gender di dalam pandangan hidup sekuler tentu akan berbeda dalam melihat gender ini. Spesifikasi gender antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam misalnya ada dalam kehidupan berkeluarga ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam kehidupan berkeluarga, suami, istri, dan anggota keluarga lainnya, maka ar-rijal itu sebagai pemimpin. Suami sebagai pemimpin, pemimpin atas istrinya, pemimpin atas anak-anaknya, dan seterusnya. Mungkin dalam worldview yang lain, worldview sekuler tidak demikian. Bisa malah istri sebagai kepala keluarga, atau dalam satu keluarga nggak perlu ada kepala, pokoknya hidup bersama gitu aja sudah. Nah, itu sistem kepercayaan. Ada juga sistem budaya, agama, filsafat dan sebagainya. Ya. Jadi itu mengenai konsep gender misalnya, gender. Faktor-faktor pembentuk kebudayaan itu juga akan menentukan cara pandang dan sikap manusia terhadap apa yang ada di dalam alam atau realitas, cara pandang realitas. Dalam memandang realitas itu ada yang memiliki cara pandang yang luas, spektrum maknanya luas ya, tapi ada yang sempit, ada yang terbatas hanya ke sini kinian. Hidup itu hanya di sini di dunia ini dan kini sekarang ini saja. Setelah seseorang mati sudah selesai, nggak ada urusan akhirat, nggak ada. Tapi ada yang memiliki cakupan yang luas. Jadi hidup itu ya ada hidup duniawi, ada hidup ukhrawi. Dan itulah Islam ya. Islam memiliki cara pandang dengan spektrum yang luas, minat dunya ilal akhirah. Kalau yang lainnya ada cuma memandang hidup dia di dunia ini selesai. Jadi itu ya. Nah, kemudian kalau istilah yang dipakai, kalau bahasa Inggris
sering disebut dengan world view. World view, world, dunia, view, pandangan. Pandangan dunia. Maksudnya pandangan hidup. Nah, pandangan hidup, prinsip hidup itulah world view. Ada yang disebut Weltanschauung dalam bahasa Prancis, ya. Weltansicht dalam bahasa Jerman. Dan juga dalam bahasa Inggris disebut paradigma. Nah, dalam Islam dikenal ada istilah at-tasawwur al-islami. Tasawwur, sawwara yusawwiru, tasawwara yatasawwaru, tasawwuran, penggambaran yang islami. Jadi penggambaran cara pandang. Itu istilah Said Qutb at-tasawwur al-islami. Ada yang lain menyebut al-mabda al-islami. Jadi mabda itu prinsip kan. Ada yang menyebut an-nadhariyah. Nadhariyah itu berarti teori, konsep atau teori Islami. Itu Al-Maududi. An-nadhariyah al-islamiyah, bahasa Arabnya begitu. Tapi Al-Maududi mengemukakan dalam struktur bahasa Urdu menjadi Islam nadhariyah. Tapi ada yang menyebut dengan ungkapan ru'yatul Islam lil wujud, itu Nagib al-Atas. Jadi worldview Islam itu ru'yatul Islam lil wujud. Nah, ini istilah-istilah dalam Islam. Islam nadhariyat istilahnya Maududi, Islami nadhariyat, nanti maksudnya an-nadhariyah al-Islami, cara pandang Islam. At-tasawwur al-Islam, al-mabda al-Islam, ru'yatul Islam lil wujud. Ini yang spektrumnya tadi ya. Ada yang spektrumnya luas ya. Fisik, non-fisik, duniawi, ukhrawi. Ada yang dunia saja, non-fisik saja, fisik saja. Nah, Islam menggunakan spektrum yang paling luas, fisik, non-fisik, duniawi, ukhrawi. Fisik itu alimul ghaibi wasyahadah. Nah, fisik itu yang syahadah. Al-ghaib berarti yang non-fisik. Ad-dunya wal akhirah. Nah, ini ya. Definisi worldview secara umum. Ahli antropologi agama ini ya. Ninian Smart, seorang ahli antropologi agama atau ahli filsafat agama juga. Atau beliau sering disebut juga ahli tentang perbandingan agama. Beliau mengatakan worldview adalah sistem kepercayaan atau kepercayaan perasaan dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan hidup dan perubahan sosial moral. Ini Ninian Smart ya. Kemudian Thomas Wall, ini seorang ahli filsafat agama. Dia mengatakan sistem kepercayaan dasar yang integral tentang diri kita atau diri manusia, realitas dan pengertian eksistensi. Dia katakan an integrated system of basic belief about the nature of yourself, reality and the meaning of existence. Kira-kira begitu dalam bukunya Thinking Critically About Philosophical Problem. Yang ketiga, ini seorang Muslim dari Turki, namanya Profesor Alparslan Acikens. Dalam bukunya Framework of a History
of Islamic Philosophy. Oh, ini tulisan di jurnal ya. Artikel beliau di jurnal. Jurnalnya namanya Asy-Syajarah, Journal of International Institute of Islamic Thought and Civilization, yaitu ISTEC ya. Diterbitkan oleh ISTEC di Malaysia. Dia katakan asas bagi setiap perilaku manusia termasuk aktivitas-aktivitas ilmiah dan teknologi. Artinya aktivitas ilmu dan teknologi. Setiap aktivitas manusia pasti akan dapat dilacak pada pandangan hidupnya, dan dengan begitu aktivitas itu dapat direduksi dalam pandangan hidup. Ya, aktivitas-aktivitas manusia di satu tempat dengan di tempat yang lain ada sisi-sisi perbedaan, karena disitulah bisa ditarik pandangan hidup mereka berbeda satu sama lain. Misalnya kalau di Jawa orang melewati orang lain ya, orang lain sedang duduk, kemudian kita lewat, maka kita membungkukkan badan dalam menghormat. Nah, purancang ya. Kita membungkukkan badan untuk menghormat orang lain, terutama yang lebih senior ya. Tapi mungkin dalam komunitas yang lain, mungkin di Sumatera beda dengan di Jawa, di Kalimantan demikian juga. Meskipun sekarang sudah mulai membaur ya, tidak kenal Sumatera, Jawa dan sebagainya, karena sudah membaur bangsa ini jadi satu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Ini Prof. Alparslan. Nah, kemudian kalau disimpulkan tiga definisi, ini semua Thomas Wall dan Alparslan, worldview adalah motor perubahan sosial, asas bagi pemahaman realitas, dan asas atau dasar bagi aktivitas ilmiah. Dalam konteks sains, hakikat worldview dapat dikaitkan dengan konsep perubahan. Dalam hal ini adalah perubahan paradigma atau paradigm shift. Paradigm shift ini digagas oleh seorang ahli filsafat ilmu yang disebut dengan yang bernama Thomas Kuhn. Ya, Thomas Kuhn. Kemudian ada yang menyebut dengan Weltanschauung Revolution. Jadi revolusi paradigma, revolusi cara pandang. Ini dalam konteks sains karena ilmu terus berubah. Ini menurut Thomas Kuhn dan Edwin Hung. Nah, untuk paradigma menyediakan konsep nilai, standar-standar, dan metodologi. Ini kalau kita simpulkan dari tiga definisi tadi. Nah, kalau dalam Islam, tadi sudah disebut Al-Maududi, Islam nazariyat atau worldview Islam adalah pandangan hidup yang dimulai dari konsep keesaan Tuhan. Syahadah yang dimaksud di sini syahadatut tauhid yang berimplikasi pada keseluruhan kehidupan manusia di dunia. Nah, syahadah adalah pernyataan moral. Jadi syahadat kita ini dalam Islam kita membaca kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu juga pernyataan moral yang mendorong manusia untuk melaksanakannya di dalam kehidupannya secara menyeluruh. Nah, maka kalau kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu ya seperti ajakan Al-Quran, udkhulu fisilmi kafah. Ini atif azan mabda yang dia menyebut al-mabda al-islami. Al-mabda al-islami ini adalah aqidah fikriyah. Aqidah fikriyah itu
konsep kepercayaan yang rasional, yang berdasar pada akal, dan setiap muslim wajib beriman kepada hakikat wujud Allah, kenabian Muhammad, Alkitab yakni Al-Quran, hal-hal yang gaib, dan Islam sebagai din diturunkan melalui Muhammad untuk mengatur hubungan manusia, Tuhan, dengan dirinya dan lainnya. Ini Syekh Atif Az-Zain ya. Cukup komprehensif saya kira di definisi yang beliau berikan. Apa itu worldview dan Islamic worldview. Kemudian Muhammad Qutb ada istilah at-tasawwur al-islami. Ini disebutkan akumulasi keyakinan asasi yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim yang memberi gambaran khusus tentang wujud dan apa-apa yang terdapat di sebalik itu. Jadi kalau kita mengenal kata apa namanya ya, misalnya pandangan hidup tentang pendidikan ya, pendidikan Islam, maka at-tasawwur Islam ini adalah akumulasi dari keyakinan asasi yang kemudian membentuk satu pandangan tentang pendidikan atau katakanlah konsep pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam maka sebagai sebuah konsep pendidikan yang berangkat dari nilai-nilai Islam dan bermuara kepada hasil-hasil pendidikan yang ya mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan, sehingga output dan outcome dari pendidikan Islam ini memiliki karakter yang jelas, kira-kira begitu. Nah, itu menurut Syed Qutb ya, at-tasawwur al-islami. Naqib al-atas ru'yatul Islam lil wujud. Pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran yang nampak oleh mata hati kita dan yang menjelaskan hakikat wujud. Oleh karena itu apa yang dipancarkan Islam adalah wujud total, wujud yang total. Dan worldview Islam berarti pandangan Islam tentang wujud, ru'yatul Islam lil wujud. Beliau menulis filsafat ilmu yang beliau beri judul Prolegomena to the Metaphysics of Islam and Exposition of the fundamental element of the worldview of Islam. Ini kalau bisa mencari buku ini segera bagus nih. Syed Naqib al-Atas. Nah, lahirnya worldview, terutama Islamic worldview ya, bergantung kepada ini agama, kepercayaan, pendidikan, dan penyelidikan atau penelitian, tradisi, dan kebudayaan. Sehingga di dalam Islam, kita lihat bagaimana lahirnya worldview Islam pada periode Mekah. Pada periode Mekah, ayat-ayat banyak berbicara tentang penanaman tauhid, konsep penciptaan, konsep hari akhir, konsep tentang alam, dan konsep tentang etika. Ini periode Mekah awal kira-kira gitu. Kemudian periode Mekah akhir sudah mulai berkembang konsep-konsepnya. Ya. Ada konsep ilmu ini terutama ya. Kalau di Mekah periode awal tidak banyak bicara ilmu, tapi pokok-pokok akidah, tauhid ya, penciptaan. Nah, sebenarnya penciptaan ini sudah masuk wilayah ilmu juga hari akhir dan konsepsi tentang alam ya. Sangat berbeda berkembang ketika
periode akhir Mekah yang menjelang Nabi hijrah ke Madinah. Sudah mulai ada konsep ilmu, konsep din, dan lain-lainnya. Madinah berkembang lebih komprehensif lagi. Ya. Ada konsep daulah negara, konsep umat, ad-daulah wal ummah, konsep ukhuwah dan lain-lainnya, termasuk juga ada konsep jihad. Ya. Ini elemen-elemennya. Ya. Jadi terkait dengan penugasan, world view, ya. Tadi world view, pandangan hidup atau cara pandang yang berkembang di satu masyarakat. Di Jawa misalnya punya pandangan-pandangan hidup tertentu, baik bersumber dari budaya maupun bersumber dari nilai-nilai agama orang Jawa. Ada agama Islam, agama Hindu, dan sebagainya. Di situ maka kemudian ada sinkretik, ya. Sinkretisme itu percampuran, ya, campuran antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai tradisi lokal, tradisi budaya lokal. Kita cermati ya banyak sekali. Ini di bulan Sya'ban ini misalnya, ya, Sya'banan atau ruwahan itu kan terjadi sinkretik, ya, antara nilai-nilai ajaran Islam dengan nilai-nilai budaya yang berbasis kepada agama sebelum Islam, di antaranya Hindu dan Buddha. Itulah apa namanya world view, pandangan hidup. Dan nanti bisa mencari pandangan hidup yang ya dominan di satu masyarakat. Nah, itulah mini risetnya, ya. Misalnya kalau di Jawa Tengah ini ada satu pandangan hidup yang unik, ya. Pandangan hidup yang unik. Ya, dipengaruhi oleh berbagai macam agama, dan itu termasuk mewarnai kaum muslimin. Misalnya anak, ya, anak pada usia tertentu untuk mengawali pertama kali dia menyentuhkan kakinya di tanah, ya, setelah sebelumnya hanya digendong atau ditidurkan di tempat khusus, tempat tidur bayi. Tapi karena anak ini sudah berkembang secara fisik, sudah bisa berjalan, maka ada upacara mengawali anak turun ke bumi, menginjakkan kakinya di bumi. Ada upacaranya. Kemudian ada ya ritual-ritualnya yang itu menunjukkan satu pandangan hidup tersendiri. Nah, itu maka itu silakan nanti saudara melakukan riset ini, ya. Jadi ini sebenarnya sebagai tugas pertama, ya. Di pertemuan pertama sudah ada tugas, yaitu melakukan mini riset. Ini individual. Tugasnya sebagai tugas individual masing-masing, mencermati ada worldview apa di sekitar Anda atau di sekitar Anda dulu berasal. Misalnya yang berasal dari Jepara, di sana ada worldview apa yang menarik untuk diangkat. Yang berasal dari Sumatera Barat, ada apa? Lalu di Jawa misalnya menjelang puasa ada ritual padusan. Kalau di Sumatera Barat mandi limau atau apa, ya? Mandi limau. Sama kan, sama-sama mandi padusan. Worldview apa? Bersumber dari mana itu? Nah, itu perlu ditelusur, ya, ditelusur. Nah, kemudian dalam perkembangannya worldview semacam itu
kalau dirunut atau di apa ya, dicermati dari sudut pandang Islam seperti apa? Mana Islam memandangnya? Nah, itu sudah mulai di situ. Kita melakukan, ya kalau bisa melakukan islamisasi. Diislamkan. Kalau masih bisa, diintegrasikan, diislamkan. Kalau nggak bisa, ya sudah, ditinggalkan. Gitu ya. Ini adalah tugas saudara untuk melakukan mini riset ya. Kita punya waktu beberapa, ya, 2 minggu lah ya, 2 minggu. Tapi sudah berkurang ya, harusnya kan 2 minggu dihitung hari Sabtu kemarin. Sekarang hari Senin ya, berarti ya 2 minggu dikurangi berapa? Sabtu, Ahad, Senin ya, dikurangi 2 hari atau 3 hari. Dalam waktu, kalau 2 minggu berarti 14 hari, kalau dikurangi 2 hari ya 12 hari. Dalam waktu 12 hari, saudara melakukan mini riset. Nah, mini riset ini bisa memadukan antara lapangan dan library, ya, library and field research. Tapi intinya field research dulu. Kalau mungkin sudah ada riset-riset sebelumnya sehingga menjadi sebuah kepustakaan, ya silahkan itu dipadukan ya. Mungkin ada yang sudah meneliti tentang sebuah tradisi tadi padusan ya, padusan atau mandi limau ya. Itu dari sudut pandang Islam bagaimana, sejarahnya seperti apa, asal usulnya bagaimana. Atau ada ritual yang lain lagi di bulan Sya'ban ini misalnya. Di samping padusan itu sudah mepet puasa, sehari atau 2 hari sebelum puasa. Kemudian ada tradisi ini mungkin malam ini ya, nisfu Sya'ban, Sya'banan ya. Ya, termasuk sadranan juga, sadranan. Jadi ada padusan, ada sadranan, ada Sya'banan, seperti nisfu Sya'ban dan sebagainya. Ini menarik. Worldview ini kalau dikaji dari sudut pandang Islam. Silahkan ya. Jadi dipadukan antara riset lapangan dengan riset kepustakaan, tapi mini riset nggak usah terlalu sulit-sulit ya. Ya, yang mudah-mudah saja, yang enteng-entengan. Ya, itu ya. Jadi pertemuan yang akan datang masing-masing sudah bisa menyiapkan paparannya. Tentu paparannya paparan singkat. Karena kalau ada 12 orang dalam satu pertemuan, kita harus bisa berbagi waktu di situ. Jadi saat pertemuan hari ini pengantar umum, nanti pertemuan yang akan datang itu hasil mini riset ya. Jadi udah langsung nanti saya berikan komentar-komentar di mungkin setelah presentasi, karena ini ada 12 orang, mungkin 6 orang presentasi terlebih dahulu, nanti ada komentar catatan dari saya. Setelah itu presentasi lagi ya. Mungkin istirahat dulu, kemudian nanti ada presentasi tahap kedua. Biasanya kalau luring nanti jam 1 sampai asar itu 6 orang ya, 6 orang mempresentasikannya. Kemudian jeda sholat asar terlebih dahulu, habis itu 6 orang lagi. Nanti kalau diperlukan ada diskusi di akhir.
Jadi presentasi saja nggak ada tanya jawab dulu. Karena nanti kalau diisi tanya jawab nggak cukup waktunya. Jadi ada penemuan-penemuan ya, temuan-temuan yang didapatkan oleh masing-masing mahasiswa yang melakukan riset mini itu ya. Nah, jadi itu yang terpenting. Kemudian nanti di pertemuan yang kedua Anda presentasi masing-masing dari hasil riset mini risetnya. Setelah itu kita membagi tema, diskusi tematik. Nanti ada diskusi tematik untuk mendapatkan tema-tema yang harus dipresentasikan ya. Jadi presentasinya tadi membuat desain presentasi yang bagus. Nah, PPT jangan PPT biasa-biasa. PPT saya kan masih biasa-biasa. Anda harus bikin yang lebih, bisa bikin dalam bentuk infografis. Infografis. Kalau infografis tidak perlu banyak slide. Mungkin 1 slide atau 2 slide cukup ya. Tapi ada ini yang bisa dijelaskan. Nah, inilah barangkali ya, udah cukup lama ini bicara ya. Mulai jam 19.50 jadi kira-kira atau 45 ya. Nah, sekarang sudah jam 9.20 menit ya. Jam 9.20 menit. Nah, berarti sudah 1,5 jam kira-kira. Nah, monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya persilahkan. Ada pertanyaan? Atau sudah ngantuk, sudah capek? Silakan. Ada yang mau bertanya atau apa menyatu? Tidak begitu jelas. Ahmadi. Apakah Anda bisa mendengar dengan jelas? Suaranya kerodut itu. Kerodut dengan suara lain. Ya, karena nggak bisa didengar, mungkin yang lainnya. Nah, jadi tadi suara dari Mas Ahmadi atau Mas Habibi tidak bisa kita dengarkan. Mungkin nanti bisa melalui chat atau melalui WA ya. Kalau bisa ada grup ya, grup mata kuliah ini di kelas ini. Nanti mungkin mata kuliah yang lain bisa bikin grup lain lagi. Gitu. Nah, sehingga hal-hal yang mungkin tidak bisa ditanyakan lewat Zoom, bisa ditanyakan lewat grup WA itu ya. Nanti saya jawab. Baik saya jawab dengan voice record maupun saya jawab dengan tertulis. Ya. Ya, kalau menulis itu atau mengetik WA itu, kalau jawabannya panjang ya capek ya dalam bentuk voice. Ya. Saya jawab dalam bentuk voice. Pertanyaannya tertulis tapi jawabnya dalam bentuk voice. Ya. Nanti ada di grup. Memang kelemahannya kalau voice nanti bisa banyak makan memori ya, kalau udah cukup dihapus saja. Itu saya kira, jadi yang penting dalam waktu kira-kira 12 hari ke depan antum sudah bisa memiliki satu laporan penelitian, laporan hasil penelitian dipresentasikan. Nah, syukur bisa dalam bentuk infografis atau PPT ya. Jadi biar bisa diperhatikan oleh teman-teman, dicermati untuk didiskusikan di akhir. Ya, silakan. Worldview apa saja, tradisi budaya apa saja.
yang berkembang di sekitar saudara, bisa sih di sekitar saudara saat ini, atau di sekitar saudara ketika saudara masih berada di tempat asal. Asalnya dari Kudus. Di Kudus ada worldview apa yang menarik untuk dicermati. Ya, di Kudus misalnya jarang kita menemukan warung makan yang menyajikan daging sapi. Adanya daging ayam atau daging kerbau. Itu ada worldview-nya di dalamnya. Nah, worldview-nya mengandung unsur-unsur apa? Nanti bisa dicermati. Kemudian di Surakarta ada tradisi kirab pusaka keraton di Surakarta, yang diikuti juga kirab Kiai Slamet, ya, Kiai Slamet. Kiai Slamet itu bukan nama orang, tapi nama kerbau. Kerbau Kiai Slamet. Yang asli Solo udah tahu itu. Nah, tapi kenapa seperti itu? Ada worldview apa di balik itu? Nah, itu perlu dicermati. Silakan yang punya penelitian tentang itu. Nanti pandangan Islamnya bagaimana? Pandangan Islamnya bagaimana? Ya, itu ya. Apakah masih ada yang mau bertanya? Tadi Mas Habibie nggak begitu jelas suaranya. Monggo yang lain sekarang boleh kita buka. Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang mini research tadi, kita itu buat makalah terus dibuatin PPT gitu, Pak, atau cuma PPT aja? Ya, kalau dibuat makalah tentu sangat bagus ya. Karena itu makalah akan bisa menguraikan paparan yang lebih komprehensif. Kalau PPT itu kan namanya PowerPoint. PowerPoint. Jadi poin-poin saja yang power. Poin-poin yang memang sangat penting untuk dikemukakan. Sehingga tentu tidak bisa komprehensif. Jadi kalau disertai makalah tentu sangat bagus ya. Monggo silakan. Atur suwun, Pak. Ya, Mbak Eliana, ada pertanyaan? Tidak ada. Mbak Anas Fajar mau nanya? Sampun Ustaz. Sampun. Sudah ngantuk ya. Mbak Rizka Dwi Yuliana. Mboten Ustaz. Mboten. Mas Karim. Nah, ini saya belum buatkan absennya. Ini saya buatkan absen dulu ya. Di absennya menggunakan Google Form. Google Form. Ntar saya buatkan dulu. Nanti kalau sudah buat, saya share di Zoom, tapi linknya nanti lewat kolom chat ya, kolom chat. Nah, ini sayangnya kalau malam seringkali agak lemot nih. Oke, ini kita mau kopikan dulu. Presensi Islamic Worldview MPAI kelas. Ini kelas A ya? Betul, kelas A. Kelas A. Harinya hari Senin
tanggal 6 Maret 2023. Sebagai pengganti dari tanggal 4 Maret. Sesi 1-2. Sesi 1-2 ya. Tunggu sebentar. Ya, jadi kalau ini masih ada kesalahan. Ya, ini bentuk presensinya nanti diisi di sini. Cukup mengisi nama, ini emailnya dimasukkan dulu. Isi nama, NIM kalau sudah punya NIM-nya, kemudian catatan pendek saja. Bisa pertanyaan, bisa masukan atas materi kuliah. Kemudian link-nya kita bagi di kolom chat. Nanti juga saya kirim ke Mas Habibie. Atau grupnya sudah ada ya? Sudah jadi grupnya. Grupnya Habis ini dibuatin, Mbak. sudah dibuat kan? Habis ini dibuatin, Mbak. Oke. Bentar. Jadi kalau yang mengaksesnya pakai laptop atau komputer, PC, maka bisa langsung klik link-nya ini untuk presensi. Tapi kalau menggunakan HP ya nggak bisa ya. Harus pakai ini WA ya. Pakai WA. Ini saya kirim ke WA-nya Mas Habibie. Link presensi. Link presensinya. Nah, maka pertemuan malam ini kita cukupkan. Lanjutannya ada diskusi kecil lewat grup WA nanti. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan lebih lanjut lewat grup WA, silakan. Lebih bagus di grupnya, di grup saja nanti ya, tidak di Japri. Kalau Japri kan hanya diketahui oleh pihak tertentu saja. Jadi pakai grup. Kemudian juga catatan di dalam presensi itu ya. Dalam presensi kan ada catatannya atau komentarnya atau apa gitu ya. Ya. Saya kira itu. Kemudian lanjutnya adalah antum melakukan mini riset itu ya. Nah, nanti dalam perkembangannya boleh ditanyakan di grup ya tentang mini riset itu, misalnya ada kendala atau kesulitan secara metodologis atau apa gimana, itu bisa ditanyakan. Nah, di samping itu RPS dan macam-macam nanti bisa diakses lewat, sementara pakai psikologi dulu, nanti kalau sudah sempurna pakai Spada juga ya. Kemudian RPS-nya nanti saya coba carikan yang versi Word ya, yang agak komplit ya. Karena yang versi
Excel ini ada kekurangan-kekurangannya. Meskipun lebih baru sebenarnya. Nah, yang pertama, tidak ada deskripsi mata kuliah dan sebagainya gitu ya. Dan yang kedua, Excel itu dibuat pada masa corona, sehingga semua perkuliahan dilaksanakan secara daring, baik itu S1, S2 maupun S3. Sekarang kita melaksanakan pada dasarnya adalah luring atau offline. Tapi kemudian ada pendaftar-pendaftar yang mahasiswa itu dari jauh, maka mereka melakukan perkuliahan nantinya bukan daring semuanya, tapi ada hybrid ya, ada hybrid learning yang memadukan antara daring dan luring. Nah, kalau kelas A ini pada dasarnya adalah luring, tapi karena sesuatu hal maka kita adakan daring. Kita usahakan nanti terus luring aja ya, luring di kelas, sehingga kita lebih dekat ya. Ya, jadi bisa diklik di link chat, kolom chat, bisa juga di link yang sudah saya kirim ke nomornya Mas Habibie. Baik, saya kira itu untuk sementara malam ini kita cukupkan. Kekurangannya mohon dimaafkan. Ya, karena kalau perkuliahan daring itu memang tidak menggunakan waktu full ya. Waktu full, maka selebihnya ada penugasan. Nah, penugasan kita yaitu penugasan apa namanya? Mini riset ya. Nah, mini riset itu waktunya melebihi dari satu SKS ya. Kan 3 SKS itu 150 menit ya. Satu SKS-nya 50 menit ya. Jadi kalau apa namanya kita malam ini hanya menggunakan waktu dari 19, katakanlah 19, anggap saja 19.35 atau 45. 19, 20, 21. Sekarang ini berarti sudah menggunakan waktu 2 jam ya, 2 jam. 2 jam berarti sudah hampir melebihi ya 2 SKS lebih, sudah hampir mencapai 3 SKS. Tapi kan selebihnya dengan penugasan ya, dengan penugasan mini riset itu waktunya banyak itu, ya, waktunya banyak. Sementara untuk yang akan datang waktunya kita habiskan untuk presentasi hasil mini riset dan juga pembagian tematik ya. Jadi saya akan menjelaskan juga rincian dari tema-tema yang harus Anda siapkan nanti dalam diskusi tematik ya, diskusi tematik. Jadi kalau yang mini riset sehari penuh itu khusus untuk laporan mini riset dari 12 orang. Nah, baik, kita cukupkan. Mari kita akhiri. Kalau nggak ada pertanyaan lewat grup saja. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kebetulan juga dari pagi belum istirahat ya. Pagi jam itu sudah di Pondok Pesantren. Habis itu saya ke Koperasi di Semarang, habis itu ngajar. Tadi selesai mengajar pas waktu azan maghrib. Azan maghrib selesai, pulang. Setelah Isya menyiapkan Zoom-nya. Nah, jadi sekarang ini baru mau istirahat. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan. Jaga kesehatan kita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.